warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan, aku izin buka masker nggak apa-apa ya? Maaf banget. Sebelumnya saya minta maaf karena terlambat, jadi di sana lagi riuh sekali karena itu mau perubahan gedung dan sebagainya. Agak mundur ya. Oke. Hari ini kita akan membahas terkait dengan kromatografi gas atau gas kromatografi ya. Saya nggak tahu apa teman-teman sudah ada praktikumnya atau belum, tapi akan ada praktikumnya. Oh iya. Kemudian dari gizi sendiri, gizi ini dia kan merupakan suatu metode atau teknik pemisahan ya. Biasanya digunakan untuk memisahkan senyawa organik, terutama yang volatil. Nah, untuk komponen-komponennya sendiri ada beberapa yang penting untuk dicatat, yaitu dari fase geraknya biasanya gas yang inert. Kenapa dipilih inert kira-kira? Karena kalau nggak inert malah berinteraksi ya. Kalau dia berinteraksi tentu akan mengganggu pembacaan data dari analit yang terelusi seperti itu. Kemudian ada injection port, tentu untuk memasukkan sampelnya. Kemudian ada kolom, tentu ada kolom di sini berfungsi untuk pemisahannya. Biasanya terisi dengan fase diam. Kemudian detektor dan juga sistem pembacaan. Nah, ini salah satu gambaran alat gizi yang ada di BRIN. Saya lupa ini gimana ya. Sepertinya di Serpong kalau nggak salah ini tempatnya. Kemudian untuk kromatografi gas sendiri dia ada dua macam. Bisa gas padat, bisa juga gas cair. Kalau untuk jadi untuk gizi secara umum dia biasanya digunakan untuk senyawa organik. Ini sudah dikembangkan sejak tahun 1952. Contohnya misalnya kita mau memisahkan senyawa benzen dan sikloheksana, di mana dia punya titik didihnya sangat mendekati ya, 80,1 dan 80,8. Nah, bayangkan kalau kita memisahkan secara manual dengan destilasi misalnya, tentu kalian akan sulit untuk menentukan titik didihnya. Kalau misalnya kita set di 80,5, kita kan kalau mau destilasi manual kan pasti untuk pengaturan setting suhunya. Mungkin kita mau menguapkan benzen dulu, belum sampai dia teruap semua, si sikloheksana udah ikutan teruap kan, pasti segitu karena titik didihnya sangat-sangat dekat gitu. Ini hanya 0,7 derajat Celcius. Nah, sedangkan pemisahan dua senyawa ini jika kita menggunakan gizi itu akan sangat mudah untuk dilakukan. Jadi alat-alat ini memang sangat banyak digunakan dan sangat umum karena keunggulannya tersebut. Untuk prinsip analisisnya, pertama sampel disuntikan, kemudian diuapkan pada kepala kolom kromatografi. Kemudian sampel yang sudah disuntikan tadi dia akan terelusi dia akan melewati kolom mengikuti fase geraknya. Fase geraknya yaitu berupa gas inert. Kemudian fase gerak ini kan memang dipilih inert agar tidak berinteraksi dengan analit. Nah, pemisahan yang terjadi di dalam kolom itu dia didasarkan pada distribusi analit antara fase gerak dan juga fase diamnya. Fase geraknya bisa fase gerak gas dan fase padat kalau untuk kromatografi gas padat, atau fase gerak gas dan fase cair jika dia kromatografi gas cair atau gas liquid kromatografi. Kemudian analit yang terelusi dia akan terdeteksi oleh detektor dan direkam oleh sistem pembacaan. Nanti akan keluar kromatografinya.
kromatografi gas itu biasanya fase tetapnya itu cairan. Jadi mengapa tadi kan ada gas solid kromatografi, ada gas liquid, tapi yang umum digunakan sebagian besar itu gas liquid kromatografi. Jadi di sini kita gunakan fase tetapnya itu berupa cairan. Biasanya cairan ini nanti dia akan dilekatkan atau di-coating gitu dalam suatu support liquid. Jadi nanti dalam kolom akan ada fase tetapnya yang kemudian di situ di coating itu apa namanya, dilapisi gitu ya dengan cairan yang biasanya sudah dibentuk sedemikian rupa matriksnya, biasanya berbentuk selari seperti itu. Nah, fase padatan pendukung atau support solidnya itu biasanya dia bersifat inert, bisa kita sebut sebagai kromosor W atau ada kromosor P dan lain-lain itulah. Atau tanah diatom. Tanah diatom itu biasanya disebut tanah diatom itu suatu tanah yang dihasilkan oleh pembentukan fosil. Jadi biasanya alga yang sudah memfosil, jadi alga dari zaman purba, kemudian dia akan membentuk suatu material yang disebut dengan umumnya disebut dengan tanah diatom. Nah, itu biasanya digunakan sebagai salah satu material untuk support solid ini. Ada banyak fase tetap cair yang tersedia. Nah, untuk mendapatkan pemisahan yang sempurna, biasanya kita mengatur pemilihan fase tetap cair tersebut. Nanti akan dibahas lagi di belakang contoh-contoh penggunaannya dan contoh senyawanya seperti apa. Pertama untuk gas solid kromatografi ya. Jadi untuk kromatografi gas padat. Same material is used as both the stationary phase and support material. Jadi untuk kromatografi gas padat ini kita menggunakan satu material yang digunakan sekaligus dia sebagai fase diam juga sebagai support material. Jadi misalnya di sini contoh umumnya itu adalah kita menggunakan absorben seperti alumina, molekular shift, silika, karbon aktif. Nah, pilihan-pilihan absorben ini dia akan digunakan baik sebagai fase tetap, fase diamnya, maupun sebagai support materialnya. Jadi nanti di dalam kolom itu isinya adalah ini absorben ini. Keuntungan dari gas solid kromatografi, dia kolomnya lifetime-nya lama, jadi tentu akan menghemat biaya ya, karena tidak perlu penggantian spare part yang sering. Kemudian ability to retain and separate some compounds, jadi dia memiliki selektivitas yang cukup tinggi karena dia bisa menahan dan juga jadi dia punya kemampuan untuk menahan suatu senyawa atau meneruskan suatu senyawa seperti itu tuh dia punya keunggulan dibandingkan dengan tipe-tipe yang lain. Misalnya ada suatu senyawa nih, dia akan sulit untuk dipisahkan di gas liquid, tapi di gas solid dia bisa dipisahkan seperti itu. Jadi dia lebih punya kemampuan untuk lebih punya kemampuan yang lebih untuk bisa itu loh. Jadi kayak kita punya senyawa yang ini bisa disimpan, yang ini bisa diterusin. Nah, yang gas liquid itu belum tentu bisa, tapi yang ini dia bisa punya kemampuan yang lebih tinggi. Untuk kekurangannya, nah ini. Jadi yang kelebihan tadi bisa jadi kekurangan juga karena dia bisa mungkin kalau bahasanya interaksinya lebih kuat gitu kan ya. Jadi dia itu waktu retensinya di situ lebih kuat untuk senyawa-senyawa yang volatilitasnya rendah atau untuk senyawa-senyawa polar. Jadi kalau di situ retensinya sangat kuat, itu dia akan sulit untuk terelusi toh, karena dia lebih lama akan berada di situ. Kemudian bisa juga terjadi perubahan katalitik pada support yang digunakan, pada solid support yang digunakan. Kemudian juga sedikit tricky untuk pengaturan kondisi lingkungannya agar si support yang digunakan itu kondisi fisik dan kimianya tetap baik. Kemudian dia juga different strength retention states. Jadi gas
solid karena dia lebih menggunakan padatan yang biasanya lebih pack itu, dia akan memiliki situs-situs, jadi kayak lokasi-lokasi di mana dia tuh retentionnya tuh beda-beda gitu di situ. Kekuatan untuk retentionnya, jadi kekuatan retentionnya itu tuh nggak menyebar, nggak rata gitu, sehingga dari situ juga bisa menghasilkan peak yang enggak simetris dan juga waktu retensinya yang cukup bervariasi. Kemudian untuk gas liquid chromatography, kalau untuk gas liquid ini si stationary phase atau fase diamnya itu dia adalah suatu cairan yang coatingkan pada solid support. Ada banyak sekali ya liquid stationary yang bisa digunakan, ada lebih dari 400 yang tersedia untuk kita gunakan pada GLC. Bisa dari berbagai polimer seperti polisileksan, polyester, polyethylene glycol, begitu, fluorokarbon dan lain-lain. Nah, berdasarkan polaritasnya, dari 400 fase yang tersedia tersebut hanya 6-12 saja yang biasanya digunakan. Biasa digunakan untuk penggunaan di GLC. Biasanya untuk preparasi atau penyiapan dari kolom atau isi dari kolom tersebut ya, biasanya yang untuk GLC itu si fase liquid yang kita gunakan dibuat dalam bentuk slurry. Kalian ada bayangan slurry itu seperti apa nggak sih? Kayak bubur apa ya, kental gitulah, nyemak gitulah. Kayak pulp ya, gitu. Jadi dia bentuknya kayak slurry gitu. Kemudian dia dibuat dengan solid support. Nah, solid supportnya adalah tanah diatom seperti yang tadi saya jelaskan. Atau kalau nggak bisa silika base material juga. Biasanya kalau silika dia akan lebih inert. Silika itu lebih inert. Kemudian kalau yang slurry-nya tadi udah di coupling sama solid support, kemudian solventnya dievaporasi sehingga sudah terbentuk coatingnya, dan kemudian material yang terbentuk di-pack ke dalam kolom. Disadvantage-nya, kekurangannya liquidnya itu bisa lama-lama dia bisa lepas gitu, bisa mungkin tadinya kayak di coating itu kan kayak diikatkan gitu ya, lama-lama jadi lepas gitu, biasanya karena penggunaan temperatur yang tinggi gitu juga bisa. Jadi dia ada lifetime-nya gitu. Kalau dibandingkan dengan yang GSG tadi yang dimana dia lifetime-nya cukup tinggi, kalau di sini dia lifetime-nya cukup pendek. Kemudian untuk kolom yang di dalamnya tentu ada stationary phase-nya atau fase diamnya tadi. Kolom itu bisa bentuknya macam-macam, bisa yang pack itu jadi dalamnya terisi penuh ya, atau yang sekarang sudah banyak digunakan itu kolom kapiler. Jadi kolom kapiler nanti fase diamnya hanya dilekatkan saja di dinding dalam, kemudian ada rungganya seperti itu. Untuk yang pack ini biasanya dia diameternya lebih besar, tapi panjangnya lebih pendek dibandingkan untuk yang kapiler. Sedangkan yang kapiler sebaliknya, dia diameternya sangat kecil ya dibandingkan dengan yang pack, tapi panjangnya akan jauh lebih panjang. Nah, kira-kira kalau untuk efisiensi penggunaan kolom di antara pack sama kapiler ini, menurut kalian akan lebih efektif yang mana? Kalau dilihat dari kita misalnya nyuntikin sesuatu ke pipa atau apa, dengan kondisi seperti itu kira-kira akan lebih efektif yang mana? Kenapa? Misalnya kita punya sampel jumlahnya sama, penyuntikannya dengan cara yang sama, dalam waktu yang sama, kira-kira untuk sesuatu yang diameternya lebih besar dan yang lebih kecil,
itu kita akan punya pressure lebih besar yang mana? Kecil kan? Lebih kecil dan dia lebih panjang dibandingkan yang lebih pendek tadi. Lebih panjang otomatis di dalam dia kan akan terpisahnya lebih sempurna gitu ya. Kurang lebih analoginya kayak gitu. Ya. Untuk yang kolom pack ini biasanya dia panjangnya sekitar 1,5 sampai 10 meter. Tapi enggak juga sih, lebih pendek lagi biasanya 4 meter gitu. Kemudian diameternya 2 sampai 4 mm. Yang kapiler ini bisa 50 sampai 100 meter. Jadi berkali lipat ya. Dengan diameternya jauh lebih kecil. Kurang dari 1 mm. Nah, untuk yang kapiler ini juga masih ada tipe-tipenya lagi. Jadi ada yang disebut wall coated open tubular WCOT, ada support coated open tubular. Nanti akan dijelaskan lagi juga di belakang sih. Jadi WCOT ini dia pipa kapilernya itu di dalamnya, di dinding dalamnya itu di coating dengan fase diam cair gitu ya. Sedangkan untuk support coated ini dia di coating dengan material support padatan gitu. Ini untuk gambaran untuk kolom pack. Kemudian ini untuk gambaran kolom kapiler ya. Seperti yang tadi ini, nah sekitar diameternya 2 sampai 4 mm, panjangnya 1 sampai 4. Jadi 2 sampai 10, dia sampai 4 ya kurang lebih. Pokoknya gambarannya kalau dia tuh lebih pendek aja dibandingkan dengan kapiler. Pack with a suitable absorbent. Jadi di dalamnya ada absorbent yang memenuhi kolom ini. Biasanya digunakan untuk analisis gas, tapi biasanya di sini kekurangannya dia bisa terjadi difusi eddy. Difusi eddy itu kurang lebih ada nggak yang tahu difusi eddy itu apa? Jadi ya, karena dia kan kolom ini terus dia terisi full padatan gitu ya, adsorbent. Nah nanti kayak kita masukin sampel yang udah dielusi pakai sampel, kemudian ada fase gerak gas, jadi sampelnya kayak didorong pakai gas kan. Nah karena dia penuh kan di situ, jadi dia akan mencari jalan untuk lewat kan. Sedangkan dibandingkan dengan pipa kapiler yang dia akan ada apa ya istilahnya, jadi dia akan berinteraksinya kan dengan yang hanya ada di dinding. Kalau di sini berinteraksi dengan keseluruhan yang ada di situ. Nah, interaksi antara satu dengan yang lainnya di sini kan tidak akan mungkin akan seragam semuanya sama. Jadi kemungkinan untuk dia berdifusi pun juga akan berbeda waktunya, kondisinya dan sebagainya. Disitulah jadi akan ada gangguan ketika dia berdifusi melewati material-material support solid yang ada di situ. Untuk kolom kapiler diameternya jauh lebih kecil, 100 sampai 500 mikrometer, panjangnya 10 sampai 100 meter. Stationary phase di coating di dalam dinding yang ada di dalam kolom. Biasanya itu sekitar 0,5 mikrometer sampai 1 mikrometer tebal dari stationary phase yang dilekatkan di situ. Biasanya untuk penggunaan kolom kapiler ini keuntungannya adalah dia akan menghasilkan peak yang lebih tajam karena difusi eddy yang terjadi itu terminimalisir. Kemudian untuk theoretical plate number-nya bisa mencapai 500.000. Jadi pemisahannya menjadi lebih sempurna. Untuk theoretical plate number ini ketika dia jumlahnya lebih besar, dia akan menghasilkan pemisahan yang lebih sempurna. Most of your type of polygonals. Jadi untuk penggunaan pipa kapiler ini saya rasa sekarang sudah sangat umum digunakan. Jadi sudah lebih banyak digunakan dibandingkan dengan pack kolom. Nah ini untuk pipa kapiler ya, yang tadi WCOT, SCOT kayak gitu-gitu, ini gambarannya. Untuk wall coated open tubular, jadi ini adalah kolom, kemudian di dinding dalamnya di coating dengan fase liquid
yang menjadi stationary phase, fase tetap. Kemudian untuk support coated, dia di dalam dilapisi dengan material support, solid support coated with stationary liquid phase, yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Kemudian untuk PLOT itu porous layer open tubular, stationary solid phase particle. Jadi kalau di sini stationary liquid phase yang di coatingkan, kalau di sini stationary liquid phase yang bentuknya suatu partikel. Kemudian untuk kolom pack, kembali ke kolom pack, kolom biasa gitu ya, kolom biasa yang isinya penuh di dalamnya. Biasanya materialnya adalah stainless steel. Nah, penggunaan stainless steel sendiri juga alasannya adalah karena kekuatannya. Tapi untuk beberapa kondisi di mana kita butuh sesuatu yang lebih ingat, kita bisa mengganti dengan gelas. Tightly packed with inner support tanah diatom. Kemudian dia di-coating dengan thin film of liquid 3-10% aja dari jumlah keseluruhan dari stationary phase ini. Lebih sama dengan penjelasan yang tadi sih. Nah, tapi karena panjangnya yang tidak sepanjang itu, maka dia bisa menyebabkan tidak efektifnya tekanan seperti yang tadi saya jelasin, yang analogi tadi, sehingga menyebabkan resolusinya yang terbatas. Biasanya plate numbernya kurang dari 8.000. Sedangkan untuk kapiler tadi plate numbernya bisa lebih dari 500.000 ya. Open capillary GC column, dia bisa juga diisi dengan supportnya itu oleh fused silica, jadi oleh material kumpulan dari silika. Silika itu sangat ringan. Diameternya bisa kurang lebih 250 mikrometer. Thin coating of liquid phase, pintunya di coating dengan fase liquid. Variable resistant flow dan mengenai resolusinya jauh lebih besar dibandingkan dengan pack kolom tadi. Ini untuk beberapa jenis tipe kolom dan sifat-sifatnya serta karakteristiknya. FSWC itu kebaca nggak ya? FSWC itu fused silica wall coated open tubular column. Intinya dia adalah kolom yang kapiler, terus di dalamnya di coating pakai fused silica gitu. Nah, kemudian ini WCOT wall coated open tubular metal, plastic, or glass column. SCOT spot coated open tubular column, bisa juga disebut porous layer open tubular atau PLOT, dan yang ini pack. Dari FSWC sampai pack ini, yang terbaik yang bisa menghasilkan pemisahan paling sempurna itu adalah untuk penggunaan fused silica pada pada kolom kapiler. Sedangkan untuk pack ini adalah yang menghasilkan pemisahan yang paling kurang baik. Urutannya seperti itu. Untuk panjangnya seperti yang tadi, ini relatif sama untuk kolom kapiler 10-100 meter, dengan untuk pack 1-6, bervariasi. Ada yang bilang 1-6, ada yang 1-4 karena macam-macam juga ya tipenya. Kemudian diameter dalamnya untuk FSWC 0,1-0,3 mm. WCOT ini lebih besar sedikit, 0,25-0,75, SCOT 0,5, dengan pack ini 2-4 mm. Nah, efisiensi platesnya 2000-4000 untuk SWC, untuk WCOT 1000-4000, SCOT 6000-1200, dan pack ini hampir separuhnya 500-1000. Bahkan ada yang di bawah itu. Untuk ukuran sampelnya itu dalam nanogram, jadi kita hanya butuh sedikit sampel sebenarnya. Tapi untuk yang pack kita butuh banyak sih. Dan tekanannya dia butuh tekanan yang tinggi kalau untuk pack ini, karena
informasi tadi. Pressure low high, untuk impact dia pressure-nya tinggi. Kecepatannya tentu untuk yang kolom kapiler dia lebih cepat dibandingkan dengan impact. Dan yang paling fleksibel penggunanya adalah yang pure silika. Kemudian untuk fase gerak. Fase gerak yang kita pilih itu dia harus berupa gas yang inert, seperti penjelasan yang tadi. Biasanya nitrogen, helium, argon gitu yang paling sering digunakan. Bisa memisahkan zat terlarut berdasarkan interaksi mereka yang berbeda antara fase gerak dan fase stasioner. Mobile phase itu untuk menggerakkan atau membawa solut atau analit sepanjang kolom yang kita gunakan. Jadi dia harus ingat, nggak boleh yang bisa berinteraksi dengan analit kita. Fase gerak atau gas itu sebenarnya dia tidak berefek, tidak mempengaruhi retensi dari analit yang kita gunakan, tapi dia mempengaruhi hal-hal berikut ini. Yang pertama, efisiensi yang kita harapkan. Semakin kecil berat molekul dari gas yang kita gunakan, misalnya He, H2 gitu ya, maka koefisien difusinya akan semakin besar. Koefisien difusi itu jadi jika kita punya suatu material, maka kemampuan dia untuk berdifusi ke material lain itu kita sebut dengan koefisien difusi. Semakin besar, dia akan semakin cepat bisa berdifusi ke material lain. Kemudian semakin kecil berat molekul dari gas yang kita gunakan, geraknya tentu akan lebih cepat, sehingga pemisahannya akan lebih efisien. Kemudian yang kedua, mempengaruhi stabilitas dari kolom dan juga solut. Misalnya H2 atau O2 itu dia bisa bereaksi dengan gugus fungsi pada solut yang kita gunakan dan juga pada fase diam atau dengan permukaan dari injektor, konektor dan detektor. Kemudian yang ketiga, berpengaruh juga pada respon detektor yang kita gunakan. Misalnya, jadi detektor itu kan macam-macam, nanti akan dijelaskan di belakang. Misalnya untuk detektor thermal conductivity, itu dia membutuhkan gas H2 atau He. Sedangkan untuk detektor lain dia bisa membutuhkan gas tertentu. Jadi sesuai dengan kemampuan dari detektor tersebut. Detektor GC itu dia akan mengidentifikasi solut atau analit yang ingin kita analisis ya, ketika dia telah keluar dari kolom kromatografi. Jadi ketika dia keluar dari kolom ditangkap gitu sama si detektornya. As the solids are eluted from the crystal. Jadi dia akan berinteraksi dengan si detektor. Jadi detektornya juga nanti akan ada macam-macam tipenya. Jadi interaksi yang terjadi pun akan sesuai dengan tipe detektor yang kita gunakan. Si detektor ini akan mengubah interaksi yang terjadi dari analit yang masuk ke detektor tadi ke sinyal elektrik yang nanti akan dibaca oleh sistem pembacaan di sistem alat DC tersebut ya. Nah, besaran dari sinyal yang diproses tadi kemudian diplot dibandingkan dengan time retention. Time retention itu waktu yang dibutuhkan oleh suatu analit dari ketika dia diinjeksikan di alat DC sampai dia keluar dari kolom yang dibaca oleh DC. Kemudian antara sinyal tadi dengan waktu retensi akan diplotkan dalam suatu peak yang kita sebut sebagai kromatogram. DC detektor ini use one of several techniques to identify solids as they exist. Jadi intinya adalah dia akan dibaca ketika telah keluar dari kolom, dibaca oleh sistem pembacaan. Nah, detektor itu macam-macam. Dia tergantung dari metode pembacaan atau interaksi dari detektor dengan si analit. Bisa ada yang namanya thermal conductivity detektor, ada flame
ionization, ada atomic emission, electron capture, photoionization, flame photometric, dan lain sebagainya. Nah, secara garis besar, detektor pada kromatografi gas itu termasuk dalam jenis detektor diferensial. Dalam artian, respon yang keluar dari detektor itu memberikan reaksi yang linier dengan kadar atau laju aliran massa komponen yang terelusi. Jadi dia bisa berdasarkan konsentrasi analit yang masuk ke detektor atau laju aliran analit yang masuk ke detektor yang telah berhasil terelusi keluar dari kolom. Nah, kromatogram merupakan hasil pemisahan fisik komponen-komponen non-besi yang disajikan oleh detektor sebagai data luas puncak terhadap waktu. Jadi kita punya kromatogram itu nanti peaknya adalah luasan puncak terhadap waktu. Kalau kita baca kromatogram itu kita harus punya database. Jadi nanti kita akan membandingkan dengan database. Biasanya yang karakteristik adalah time retention-nya. Jadi misalnya kita melakukan isi pada suatu senyawa hasil penelitian, biasanya kita kan sudah ada bayangan nanti kita tuh mereaksikan ini mau jadi apa atau gitu. Jadi kita sudah tahu kira-kira kita harus butuh database itu senyawa apa saja. Jadi setiap senyawa akan punya retention time yang karakteristik. Nanti bisa dicocokkan dengan database. Waktu tambah atau biasa disebut waktu retensi gitu ya, itu tertentu atau karakteristik dalam kromatogram. Dapat digunakan sebagai data kualitatif, sedangkan luas puncak dalam kromatogram dapat digunakan sebagai data kuantitatif. Kemudian dikonfirmasikan dengan senyawa baku. Senyawa baku ini biasanya termasuk dalam suatu database. Akan tetapi kromatogram ini biasanya kromatografi misalnya GC atau LC gitu, dia biasanya akan dikoppel dengan alat lain, bisa GC FTIR, bisa GC MS gitu. Jadi sekalian nanti dia bisa misalnya untuk MS dia akan terfragmentasi, jadi biasanya kita bisa baca, bisa saling melengkapi data dari GC dan juga dari mass spectrometry. Nah, ini untuk macam-macam contoh detektornya ya, ada banyak sekali sebenarnya. Misalnya untuk FID, di sini tipenya adalah dia akan memperhatikan mass flow-nya seperti yang tadi saya bilang, jadi bisa tergantung aliran massa atau konsentrasi analit yang masuk ke detektor. Untuk FID tipenya yang mass flow, support gasnya seperti H2 atau udara. Biasanya dia selektif terhadap kebanyakan senyawa organik. Detektability-nya 120 gram dan seterusnya. Di sini nanti bisa dibaca sendiri. Jadi nanti bisa disesuaikan pilihannya. Kalau kita punya suatu senyawa, kira-kira kita harus pakainya isi yang detektornya jenis apa. Kemudian kita juga bisa menyesuaikan fase geraknya, kita harus pakai gas apa segala macam. Tapi biasanya kalau untuk penelitian mahasiswa, untuk analisis DC, kita kan menyerahkan ke operator ya. Paling nanti operator tanya ke kita, sampelnya apa gitu. Kadang ada juga operator yang nanya, ini nanti berarti pakai apa enggak, gasnya pakai apa, ini pakai. Jadi kadang ada yang gitu, ada yang nanya, ada yang mereka mungkin udah expert gitu ya, jadi yaudah udah tahu sampelnya apa, mereka udah bisa menentukan sendiri kondisi operasinya. Ini adalah penjelasan terkait detektor yang tipenya thermal conductivity atau penghantar panas. Jika gas dilakukan pada kawat filament panas, maka temperatur dan daya hantar akan berubah-ubah sesuai dengan konduktivitas panas gas yang lewat. Prinsipnya seperti itu. Carrier gas yang baik untuk detektor jenisnya adalah hidrogen dan helium, karena kedua gas tersebut memiliki konduktivitas panas yang tinggi. Sedangkan gas-gas lain konduktivitas panasnya cukup rendah dibandingkan dengan helium dan hidrogen.
Kemudian detektor nyala hidrogen atau fotometri nyala, bisa disebut biasanya hydrogen flame or flame photometric detector. Detektor ini dapat dipakai jika carrier gasnya hidrogen, jadi hanya jika carrier gasnya itu hidrogen. Gas hidrogen yang keluar dari kolom dibakar sampai nyalanya tidak berwarna. Ketika komponen sampel yang dipisahkan keluar dari kolom dan masuk ke detektor, yang akan mengalami eksitasi dan kembali ke keadaan ground state sambil meradiasikan cahaya yang akan dideteksi oleh suatu fotosel. Jadi secara umum prinsip kerja untuk detektor nyala hidrogen adalah seperti itu. Kemudian ada yang namanya detektor ionisasi nyala atau flame ionization detector. Biasanya untuk kebanyakan senyawa organik ini kalau dipisahkan dia biasanya akan terionisasi jika diaspirasikan pada suatu nyala. Nah, bentuk ion inilah yang menjadi dasar kerja dari detektor ini, dari detektor FIG. Detektor ini sangat sensitif sehingga memungkinkan pengukuran konsentrasi komponen dalam skala ppb. Detektor ini tidak bergantung pada jenis carrier gas, tapi yang banyak dipakai biasanya helium, nitrogen, dan argon. Kemudian ada yang namanya detektor termionik nyala, flame thermionic detector. Pada dasarnya sama dengan FIG 2 tingkat yang didesain untuk meningkatkan respon terhadap senyawa-senyawa mengandung fosfat dan halogen. Jadi tertentu ya, kalau kita punya senyawa fosfat halogen, kemungkinan detektor inilah yang paling sesuai dengan analisis tersebut. Kemudian detektor sinar B atau ionisasi argon. Sampel diionkan dengan cara menembak sampel tersebut dengan sinar B yang berasal dari sumber radioaktif, misal strontium. Carrier gas yang digunakan adalah argon. Microsampel akan terionkan pada saat menembus argon yang tereksitasi. Selanjutnya ion yang terbentuk dideteksi sebagaimana pada FIG. Detektor penangkap elektron. Detektor ini sensitif untuk senyawa-senyawa yang mengandung atom elektron negatif, sama dengan detektor sinar beta ya, tapi carrier gasnya biasanya H2 N2 gitu. Gas ini punya energi eksitasi yang rendah sehingga hanya senyawa dengan afinitas elektron tinggi yang bisa terjadi dan menangkap elektron. Jadi nggak semua senyawa itu akan baik jika menggunakan detektor ini, hanya tertentu saja. Ada detektor kolorimetri. Ini dikembangkan pada tahun 60. Biasanya untuk mendeteksi senyawa yang mengandung klor atau untuk analisis pestisida. Itu cocoknya menggunakan detektor kolorimetri. Gas yang keluar dari kolom dia dilewatkan oven pada suhu 800 derajat Celcius sehingga akan terbakar dan menghasilkan gas HCl yang kemudian dialirkan atau diserap oleh suatu sel yang mengandung HGL. Sel dilengkapi dengan elektroda yang dapat terdeteksi. Biasanya senyawa-senyawa yang mengandung sulfur, fosfor, nitrogen gitu yang menggunakan detektor ini. Cukup itu aja ya untuk contoh-contoh detektornya, nanti bisa dibaca lebih lanjut sih. Kemudian untuk parameter kinetik di sini kita ada istilah yang namanya HETP, Tool of Theoretical Plate, yang mana HETP itu merujuk pada efisiensi kolom yang kita gunakan, dimana efisiensi kolom itu tergantung dari beberapa parameter ya, bisa dipengaruhi kecepatan alir segera, ukuran partikel dari bahan pengisi kolom, bisa juga dipengaruhi oleh cara pengisi bahan tersebut ke dalam kolom. Jadi efisiensi kolom itu ditentukan oleh besar kecilnya nilai HETP. Jika nilai HETP-nya lebih bagus, lebih tinggi itu biasanya peaknya nanti akan lebih runcing, lebih sempit gitu. Enggak yang broadening melebar gitu. Melebar itu berarti dia diffusi energi-nya sangat berkurang di situ. Kemudian ada juga N. N itu adalah jumlah plat per sentimeter. Rumusnya ini. TR itu waktu retensi. Ada yang ingat nggak waktu retensi itu apa? Waktu retensi adalah
mana sampel mulai diinjeksikan sampai dia selesai terelusi ya dari kolom itu waktu retensinya. Ketika kita menginjeksikan itu suatu senyawa, kan dia pasti di situ macam-macam ya, nggak cuma satu unsur tok atau satu molekul tok gitu. Jadi dia akan punya terelusi sendiri-sendiri gitu, karena dia kan interaksinya di dalam kolom akan berbeda-beda, sehingga waktu retensinya pun akan macam-macam di situ yang keluar ke kromatogram. Jadi dari retensi dan W adalah lebar dari puncak yang dihasilkan pada kromatogram. N adalah jumlah plat per sentimeter. Dari nilai N ini kita bisa menghitung HETP-nya. HETP L per N, di mana L adalah panjang kolomnya dan N adalah jumlah plat per sentimeter yang tadi yang telah dihitung. Nah, artinya di sini semakin kecil nilai H, artinya kolom semakin efisien. Kalau semakin kecil nilai H makin efisien, berarti dia akan makin efisien kalau nilai N-nya makin besar atau makin kecil. Nah, jadi nilai HETP atau kita sebut H gitu lah ya. Semakin kecil nilai H, artinya kolom semakin efisien. Nah, berarti kolom itu akan semakin efisien kalau nilai N-nya ini makin besar atau makin kecil? Besar. Berarti suatu kolom itu akan lebih efisien atau dikatakan efisien jika jumlah platnya lebih. Ya, ini rangkuman dari yang tadi kita diskusikan. HETP ini merupakan ukuran efisiensi kolom. Kolom yang efisien mempunyai nilai N yang besar, HETP kecil, dan lebar alas puncak yang sempit. Jadi ketika kita punya kromatogram tapi kok puncaknya tuh gini melebar, jadi lebar alasnya itu besar, berarti efisiensi dari alat GC yang kita gunakan itu kurang bagus. Semakin ramping puncaknya berarti dia semakin baik. Kromatografi yang mempunyai jumlah plat teori tinggi maka disebut efisien, mampu memisahkan komponen dengan perbedaan koefisien difusi yang kecil atau memiliki kekuatan ikatan hidrogen. Pelebaran puncak pada kromatograf itu bisa terjadi karena beberapa hal, seperti yang tadi sempat disinggung. Yang pertama bisa jadi karena ada difusi eddy. Kolom itu kan dikemas menggunakan partikel fase diam ya, yang dimasukkan ke dalam kolom. Kemudian fase gerak ini akan melewati kolom dengan membawa analit. Terdapat beberapa analit yang dapat lewat dengan mudah dan sampai ke detektor, tapi ada juga beberapa yang mengalami pengalihan atau diversi karena harus melewati partikel-partikel fase diam yang tidak homogen. Cara terbaik untuk meminimalkan difusi eddy ini yaitu dengan menggunakan kolom yang diisi dengan partikel yang homogenitasnya densitasnya homogen. Jadi kita harus mengoptimalkan kehomogenan densitas dari fase diam yang dimamatkan ke dalam kolom. Kalau analogi lebih mudahnya itu gini, ketika kita melewatkan sesuatu dan di situ kan ada penghambatnya, ketika penghambatnya itu secara dalam satu luasan itu memiliki kekuatan yang sama, tentu kan semuanya akan lewatnya dengan menghadapi hambatan yang sama lah istilahnya. Tapi ketika dia nggak homogen, yang satunya lebih kuat menghambat, yang satunya enggak, kan jadinya jadinya kemampuan. Jadinya hambatan yang dihadapi lah istilahnya, jadi nggak sama gitu. Yang ini bisa lebih gampang, yang ini tertahan lebih kuat. Ini saya nggak pintar menganalogikan soalnya. Kemudian difusi longitudinal biasanya terjadi jika kecepatan alir fase geraknya lambat. Pada keadaan tersebut, aliran fase gerak dengan analit yang dekat dengan fase diam akan lambat karena adanya van der Waals force. Sedangkan yang berada di tengah lebih cepat alirannya, namun konsentrasinya lebih kecil daripada yang berada di sisi samping-samping. Nah,
semula tertahan oleh gaya van der Waals di samping akan berdifusi ke tengah sesuai dengan titik fix. Nah, cara meminimalkan difusi longitudinal ini adalah dengan mempercepat laju alir dan menurunkan temperatur. Kemudian pelebaran puncak itu juga bisa terjadi karena kesetimbangan transfer massa. Faktor ini terjadi jika laju alir fase gerak yang cepat dan mengakibatkan pemisahan komponen dalam kolom menjadi kurang sempurna. Jadi saking cepatnya, jadi dia pemisahannya menjadi kurang sempurna. Langkah untuk meminimalkan terjadinya transfer massa yaitu menggunakan partikel yang kecil untuk memperluas permukaan partikel agar kesetimbangan antara fase diam dan gerak mudah tercapai. Bisa juga dengan menaikkan temperatur atau juga memperlambat laju alirnya. Nah, dari faktor-faktor yang tadi sudah disebutkan itu kemudian bisa dibuat suatu kurva dan diperoleh persamaan Van der seperti persamaan ini, di mana H sama dengan A plus B per B plus C. A ini adalah difusi eddy, B konstanta difusi longitudinal, C koefisien konstanta transfer massa, dan ini adalah laju alir dari fase gerak. Yang ini nggak akan keluar di ujian, jadi nggak usah pusing-pusing. Nah, ini adalah skema diagram untuk instrumen DC. Secara umum di mana sampel diinjeksikan ke dalam suatu kolom, kemudian dia akan terelusi sesuai dengan prinsip kerja yang tadi sudah dijelaskan di dalam kolom. Kemudian mencapai detektor, dia akan berinteraksi dengan detektor tergantung tipe detektor apa yang kita gunakan. Kemudian akan dibaca oleh sistem readout dan terbentuklah kromatogram. Nah, kalau dikoppel dengan alat lain, biasanya di sini dia akan dikoppel dengan MS atau IR. Biasanya lebih ke mass spec, lebih umum. Kemudian untuk prosedur analisisnya, sampel diinjeksikan ke dalam aliran gas dengan syringe. Tempat injeksi, kolom, dan detektor dipanaskan pada temperatur di mana sampel mempunyai tekanan uap minimum 10 ton. Tempat injeksi dan detektor biasanya dibuat sedikit lebih panas dibandingkan dengan temperatur kolom untuk mempercepat penguapan sampel dan untuk mencegah kondensasi sampel pada detektor. Ukuran sampelnya kurang lebih sekian, jadi ukuran sampelnya cukup kecil ya, nggak perlu banyak-banyak. Pemisahan terjadi akibat partisi komponen sampel di antara fase gerak gas dan fase tetap cairan, sebagaimana pada proses kromatografi pada umumnya. Carrier gas atau gas pembawa biasanya adalah gas yang inert yang tersedia dengan pengumuman yang tinggi. Gas dengan kerapatan tinggi memberikan efisiensi terbaik, tapi gas dengan kerapatan yang lebih rendah juga dia bisa mengalir lebih cepat. Pemilihan gas pembawa ini ditentukan oleh jenis detektor yang kita pakai. Waktu SMA mungkin kalian pernah praktikum kromatografi itu, kromatografi biasa yang kromatografi lapis tipis, ya, atau kromatografi kolom, tapi yang kromatografi kolom biasa. Kurang lebih prinsipnya sama, hanya saja DC dapat digabung dengan spektrometri massa. Nah, untuk GCMS ini aliran gas dan sampel yang telah dipisahkan dalam kolom dialirkan ke alat spektrometri massa yang akan mengidentifikasi komponen analik berdasarkan massa senyawa dan bentuk-bentuk fragmentasinya. Teknik ini disebut sebagai GCMS. Ini adalah salah satu contoh hasil kromatogram. Tapi kalau kalian dapat kromatogram ya nggak akan langsung ada ini apa gitu sih, kalian harus baca sendiri. Di sini ada waktu retensinya, di sini ada sinyal responnya. Mungkin
Kalian bisa research dulu. Kita lanjut. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Susah kah? Bisa. Bisa. Harus maju dulu. Harus maju. Ayo, gila dari sini. Iya. Masuk yuk. Saya nggak bisa. Iya. Yang sakit itu Safira ya? Sakit semua. Ini nanti di Angel nggak tahu ya. Oh, udah ya. Oh, ini yang sakit semua. Iya. Untuk yang mestek itu sebenarnya nggak masuk sih di materi saya. Kalian mau dijelaskan atau nanti saya kirim materinya aja? Tapi mungkin ini juga nggak akan masuk ke ujian juga sih. Ini aja ya. Sekarang garis besarnya aja gitu ya. Saya jadi bertanya. Oke. Yang skema Yang mana? skemanya GC. Bentar ya, ini baru. Ini? Ini? Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Nah itu kan ada termostat. Ada termostat itu nilai efisiensinya itu apa bisa dibuka pakai rumus Evan juga tadi? Kan ada apa itu difusi termal itu yang B-nya tadi. Bukan di Kristelman. Oh, B-nya tadi. Kayaknya B yang rumus Evan juga ada difusi Edwin, termal. Oh, bukan. Bentar. Oh, itu. Ini yang maksudnya ya? Belum. Oh, belum, sorry.
Kok keluar ya? Dari yang aku lagi pulang hujan itu. Nah, lupakan kalkulator. Ini? Yang si Romi itu tinggal sama aja yang si thermal kan. Nah, itu berarti rumus ini bisa untuk ngecek efisiensinya dari kolom termostat Bisa. harusnya. Harusnya bisa. Biar termostatnya itu sesuai sama cuplikan fotonya pakai. Terus saya tanya lagi Bu, untuk yang kombinasi GC sama spektro IR itu kan duanya hasil keluarannya beda tuh. Yang ini kromatogramnya itu waktu retensi tadi yang peak puncak, sedangkan yang IR itu wavelength versus wave number dari atas itu kalau itu kan gimana? Nah, sebetulnya untuk GC IR aku juga belum pernah. Yang pernah GC MS ya. Kalau GC MS kan biasanya nanti keluarnya akan ada kromatogramnya keluar, nanti juga langsung ada spektra masanya juga keluar. Kemungkinan mungkin untuk decoupling kali ya. Karena kan dia pasti akan lewat GC dulu, berarti kemungkinan analit akan terelusi kemudian kebaca masuk ke IR. Dari hasil coupling itu sih kalau menurutku ya, nanti aku koreksi kalau salah, aku akan baca lagi. Dua-duanya akan tetap keluar sendiri kan itu bukan satu kesatuan ya. Jadi untuk kromatogram dia akan punya pembacaan sendiri, yang IR juga gitu loh, enggak yang nanti terus hasilnya dari IR tok kan enggak akan mencakup hasil dari kromatogram ya. Mungkin jadi yang tadi terelusi kan udah terpisah-pisah itu tuh, terpisah-pisah masuk ke detektor kemudian dikoupling sama IR. Nah yang udah kepisah tadi mungkin akan terbaca di IR-nya, per peak-nya akan muncul gitu loh, yang kayak elusi duluan misalnya ada senyawa apa, nah di IR akan terbaca juga itu. Cuman kayak mengefisiensi instrumen aja sih kalau menurutku. Jadi akan sistem pembacaannya jadi ada dua gitu loh, sekaligus gitu loh. Jadi dari satu alat yang tercoupling akan ada dua hasil. Kalau jadi bisa kayak untuk saling menguatkan hasil gitu ya. Misal Bu, itu kan asam apa gitu ya, nah terus ada asam oleatnya misal, terus ada peaknya gini, nah itu dicek lagi kita pakai IR. Bisa. Nah itu IR-nya itu berarti mewakili gugus apa nanti jadikan asam oleat juga. Jadi kalau IR itu kan karena sangat kasar hasilnya, kita harus paling nggak udah ada bayangan kita tuh punya senyawa apa atau kalau IR. Nah kalau dari GC mungkin nanti kan udah ada peak dari kromatogram yang kita bisa lihat di database nanti apa aja sih senyawa yang ada di situ. Nah ketika kita udah tahu itu mungkin akan lebih mudah dalam pembacaan IR-nya gitu kan. Jadi misalnya kayak kamu bilang tadi, misalnya ada asam oleatnya, nanti kan kita tahu gugusnya apa aja, keluar nggak sih di peak IR-nya gitu. Nah kalau keluar berarti di situ akan ada penguatan hasil gitu. Biasanya kalau untuk di jurnal-jurnal itu akan lebih bagus kalau hasilnya satu analisis diperkuat dengan analisis lain, diperkuat lagi dengan analisis lain gitu. Berarti digabung itu maksudnya untuk menguatkan itu hasilnya. Ya bisa gitu juga. Kalau akurasinya atau gimana Bu? Sekarang kalau IR kan lebih ke bagus ya Bu. kualitatif aja. Kalau yang GC kan langsung terus nyawa, menandai apa gitu. Kalau nggak bisa dibilang lebih akurat yang mana, tergantung kebutuhan kita. Tapi kalau untuk tahu lebih jelas senyawa apanya, ya jelas kromatografi. Karena kalau dari IR kan kita nggak bisa langsung ngejudge ini senyawa ini. Paling kita hanya bilang mengindikasikan adanya gugus ini dalam senyawa ini. Biasanya kan kalau dari IR gitu aja. Makanya kalau untuk analisis itu untuk IR itu biasanya lapis pertama menurutku. Jadi IR dulu, kemudian nanti kita bisa diperkuat sama hasil analisis lain, misalnya XRD, XRF, C, gitu. Tapi kalau GC kan terbatas untuk senyawa-senyawa yang organik gitu ya. Terima kasih.
Biasanya kalau pengen apply ke jurnal internasional itu minimal ada 3 atau 4 instrumen lah. Biasanya kalau apply ke internasional, jadi kalau cuma 1-2 analisis biasanya kurang. Semakin banyak semakin bagus. Tapi ya kita optimasi lah, jangan banyak-banyak banget, kan bisa di split nanti ke beberapa paper gitu ya. Ya itu. Tapi kalau di prakteknya tuh pengajuan pengujian sampelnya gimana? Di prakteknya Pengujian sampelnya gimana? Kayak tadi yang ada di prosedurnya, kurang lebih kayak gitu. Yang tadi saya jelaskan. Kalau itu kan ada yang misal sampelnya pahatan dimasukin langsung atau lebih Kalau gizi pasti akan dibuat cap lautan. Biasanya nanti pelautannya sebenarnya pakai HCl. Biasanya kalau untuk sampel yang sulit larut gitu ya, pasti ada penanganan tertentu. Ya, gasnya itu bisa diatur lanjutin ke tempat. Bisa. Jadi operatornya biasanya. Saya itu kan ada 5 pertemuan ya kalau nggak salah. Ini ke 3 ya. Nanti mungkin minggu depan HPLC. Nah, masih ada pH meter itu mungkin kalau pH meter kan nggak banyak dikit ya. Nanti minggu terakhir pH meter lanjut quiz gitu aja mungkin ya. Jadi minggu depan HPLC. Minggu depannya lagi apa namanya pH meter kan cuma dikit, paling cuma bentar penjelasannya. Lanjut berarti langsung di minggu depan langsung bukan minggu depan. 2 minggu 2 minggu lagi. pH meternya utama di kuis atau enggak? Berarti sampai HPLC aja. Mekanisme kuisnya gimana ya? Kuisis? Enaknya gimana? Bisa. Namanya teori jadi pilihan ganda aja. Iya, Pilihan ganda. benar. Jawaban yang paling panjang. Kita soal pilihan ganda. Pilihan ganda nanti pilihannya 1, 2, 3. Mungkin satu soal satu bab gitu. Nah, kalau teknisnya gini aja, teknisnya nanti aku kasih tahu ke Angel biar di share ya. Nanti aku cari tahu kira-kira gimana yang paling. Enggak susah. Biar ini aja, jadi nyicil belajar buat puas nanti. Puasnya berapa? Tahun baru kita puas. Oh iya. Untuk XRF, XRD, IM itu kan nanti kalian praktikum. Tapi nanti di situ sekalian ada penjelasan teorinya dari apa?
dosen. Gimana? Yang apa? Oh, saya kira Masih main ya kalau satu musik. Gigi gimana sih? Aku nyari tadi di mana ya? Enggak ada yang Kira-kira gitu berapa? Sekarang ada apa? Ada praktek nggak? Pabrik makan dulu. Ada praktek nggak? Ada. Oh iya. Ada praktek ya? Ada praktek. Ini orang ada. Itu yang berbeda sama kalau NMR udah dijelasin berita. Berita ada nggak? NMR. Ya mungkin saya cukupkan dulu ya untuk hari ini ya. Ya, mohon maaf kalau hari ini kurang maksimal karena saya harus ada pekerjaan lain juga di sana. Nanti materinya segera saya share di Angel ya. Jadi ke teman-teman. Saya mau nanya. Tadi kan dia itu iya, aku bawa berarti yang paling hidup yang sehingga yang terbaik itu tadi silika. Itu biasanya mereka itu biasanya dipakai kan dia panggil atau memang itu apa memang mereka jadi sekarang pakai itu enggak Kebanyakan kalau di Indonesia udah apa kesan kamu tapi ya bicara yang kalau dipakai Oh, udah pindah, ganti-ganti namanya. Mana suratnya? Saya udah menerima, saya tidak akan mengumpulkan. terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Oh, yang mereka juga dong. Pokoknya
Guys, ini kan rencana hari ini mau ada briefing, cuman dari kalian ada yang praktikum ya? Jadi kalau misalnya ini ada 3 waktu lah. Kalau misalnya selesai praktikum kira-kira bisa nggak? Presentasi. Kalau semisal malam gimana malam? Bisa juga. Udah berarti besok pagi jam 7 ya. Kira-kira bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Mungkin untuk terakhir itu, suara Indra ini soalnya bentar lagi loh makrab. Kita setuju. Mungkin untuk pilihan itu kalau nggak diselesai tentang itu, untuk waktunya paling kalau nggak setelah praktikum, terus malam sama besok pagi jam 7. Kalau besok malamnya jam berapa? Ya jam 7-an. Soalnya jam 8 kan yang 20 ada rapat juga. Kalau malam Kalau malam online. efisien nggak? Malam nggak efisien rapatnya. Ya udah berarti besok pagi. Ini sepakat ya besok pagi jam 7 itu. Soalnya ini ada yang mau dibahas. Karena jam 9 kita ada kelas. Ya kalau bisa on time sih jam 7 kita udah di sini udah nggak ada yang terlambat lagi lah. Soalnya ini banyak banget yang mau kita bahas. Terus pembagiannya belum juga ada kan. Jadi aku minta teman-teman waktunya besok pagi jam 7 ya, sesuai kesepakatan aja. Ya. Oke. Oh iya, mungkin nanti dari perkap ini ada mau beli kayu bakar. Jadi teman-teman yang nggak praktikum, kira-kira yang mohon bantuannya lah untuk kayak kita bareng-bareng bawa kayu bakar, soalnya lumayan jauh sih. Di kami yang konsul izin nggak bisa karena mengambil makan. Paling butuh 5 motor ya. 5 motor. Kalau aku ikut Jam berapa? Jam berapa? Habis ini ya? sama nanti di apa sama versi. Ya. Bisa Bisa. ambil PDL siapa ya? PDL-nya katanya besok Udah jadi? Sabtu diambil. Apa? Maksudnya Sabtu diantar ke kampus. Bukan, ini dari konveksi. Apa sih foto ini? Belum kok ambil tuh. Apa? Udah. Yang sisanya kemarin ada perbaikan kesalahan dari sana. Ini udah jadi berapa? Kita dari ini. Maksudnya kalau ada yang bisa, kan aku bantu. Kalau kecuali ada yang kayu bakar semua. Jadi aku tak ambil PDL. Ambil kayu bakarnya di mana? Tapi PDL ya. Di jalan mana tadi? Oh, Bantul. Anjing. Ambil kayu bakar hujanan. Oh, Arah ini sih. Iya tuh Oh, kayak gue bener-bener. ya. Ini 3, 2 lagi. Pak, saya mau ikut. Nanti sama siapa? Makan di mana? Oh, praktikum ya. Paris ya. Ayo. Sama orang Kamu di apa? Di Tapi cowok Iya. Senang dan mau sedihnya. kemarin ya. Bagus nggak mau? Ini cowoknya yang dari bis kan? Febri. Bisa. Beda. Iya, Berarti bukan orang. Iya, orang satu. Dik, lo kan mau makan nih? Makan di mana? Mau makan ya? Yang 12 tumbuh di sini. Iya, gue juga. Berapa? Makan dulu. Mau jam berapa? Jam 1-an. Jam berapa? Sekarang aja. Orang pada makan ya. Aku juga belum makan. Gimana Fer? Tapi kok nggak mau kan? Hah? Sekarang ya.
ngasihin lah. Oh iya, kita kan cowok mau masuk gitu ya. Pak, tapi gue udah mau BDK. Pinjeman. Nah, lakunya di jalan tadi jam berapa tuh? Info saya. Belum ya. Lumayan. Bisa nggak? Aku nggak bisa nggak? Misalnya banyak sekali. Kalau bisa laki dah. Kalau cewek kalau yang buat kalau cewek dari bawahnya di mana? Awas hati-hati guys, supaya kita nabrak lagi. Ini kan ada nabrak lah. Oh iya. Udah lupa dong, tapi mau ngambil sendiri tapi aku Siapa lagi? Retno kamu tuh kayak gimana sebenarnya? Michelle ya yuk bentar ya aku dia ada ikut ini flash di siapa? Satu kali dulu tiga Berarti ini siapa aja bisa? Motornya siapa aja bisa? Satu, dua, tiga, dua lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Itu Lira bisa. Pak. Jadi ya jadi Satu lagi siapa ya? Rido ya? Rido kan belum Oh, satu lagi siapa? Gini, kurang makan. Ada berapa bunga deh? Oh iya. Cuma satu. Jam berapa? Sekarang. Oh, angker dong bisa banget. Iya. Ya lah. Ini ada. Ya, Bentar weh. Itu weh dulu ya. apa weh? Ibu mau lagi Ya udah kita aja deh dulu. ya berapa sekarang ya? Langsung balik langsung ke disuruh. Oke. Sorry ya kami nggak ikut. Ini Pak ada dua. Kalau kalian berdua sama Bodoh, lanjut bilang dua orang dibilang dua orang lagi nanti ke nanti kita kalau itu makanya minggu besok sana berarti Jo kalau nitip di dalam ke langsung ke kampus boleh nggak ya? Kalau nitip di kampus ke nitip dong. Di audit langsung. Kalau di Ini sih orang sih kalau di asrama kalau di ruang tunggunya juga boleh. Kalau di ini Woi, laptopku mana woi? Hilang. Contohnya kalau laptopnya bisa hilang. Amankan di bentar ya. Aku ini. Saya bentar ya saya ke KM
Jadi nanti aku dipakai. Iya. Adalah nanti buat Kawan dia. Kirain kau Udah, aku nanti buat kayak. saya jalan. Kau mana? Apa mau Pak? Enggak apa-apa. Yang penting tiketnya aja. Marah tuh. Kalau nanti aku